Halo, salam 123. Yes, yes, yes. Apa kabar? Semoga kalian sehat walafiat dan diberikan kemudahan apa yang kalian minta dan diberikan rezeki apa yang kalian minta sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing dan juga sesuai dengan kebutuhan dalam keluarga kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, tentunya yang sudah melihat nonton channel saya di Indra 64, dan kiranya ini sangat bermanfaat apa yang saya bagikan. Oke, hari ini saya mau membagikan beberapa hal tentang harga suatu barang atau suatu produk itu naik. Kenapa? Harga barang suatu produk naik itu kenapa? Ada beberapa hal yang saya bagikan adalah pertama dari sisi kalau kita berbicara barang-barang impor. Patokannya adalah harga itu dinilai dari sebuah mata uang. Jadi barang-barang impor itu pembayarannya mungkin dengan salah satu mata uang naik, otomatis harga pasti akan naik. Karena bicara itu barang-barang impor. Ya, jadi dari sisi sudah tentu barang-barangnya dari luar, jadi ada beberapa hal biaya-biayanya itu naik, jadi harga ikut naik. Itu yang pertama. Yang kedua itu dari sisi biaya pengiriman ekspedisi, baik itu dalam negeri, baik itu di luar negeri, ada kenaikan. Jadi harga barang tersebut yang kita masuk dari luar negeri itu otomatis akan menjadi naik. Jadi kalau dari sisi dunia handphone, mungkin saya berbicara barang-barang yang dari luar itu kenapa naik, karena ya mungkin dari sisi biaya pengiriman sampai di suatu negara mahal, jadi harga jadi naik. Dan bisa jadi yang berikutnya, yang ketiga adalah bahan-bahan pendukung ikut naik, yang tentunya dari sisi dunia handphone mungkin ada beberapa komponen beli di satu pabrik ini, pabrik A komponennya ini, pabrik B saya beli komponen ini, pabrik C saya beli komponen ini, dan ketika jadi satu, tentunya dari sisi mobile phone terbentuklah suatu handphone. Jadi ada beberapa di pabrik di sana kita membelinya tentunya dengan barang yang tidak ada, jadi harus menjadi kita cari dulu bahan-bahannya, dan tentunya mungkin ada beberapa item-item yang harganya yang naik. Yang keempat adalah permintaan barang banyak, ya, permintaan banyak barang tidak ada, jadi yang tentu otomatis harga itu pasti naik. Jadi semua dalam bidang apapun ketika permintaan banyak barang tidak ada itu otomatis naik karena orang membutuhkan. Jadi buat teman-teman yang sebagai sales atau yang mendirikan suatu perusahaan, itu tidak heran kalau atau sebagai pemilik toko atau konsumen atau user, saya mau informasi itu tidak salah, karena itu barang-barang memang tidak ada, jadi otomatis itu harga pasti naik. Dan ada beberapa hal-hal yang mungkin bisa jadi yang mungkin saya tidak tahu, tapi dari sisi pengalaman saya, permintaan banyak barang tidak ada, otomatis harga itu naik. Dan berikutnya adalah dari sisi kalau barang import, ada beberapa hal mungkin shippingnya, mungkin lewat pengirimannya dari luar negeri, mungkin ada beberapa kendala yang sebelumnya diprediksi harus nyampe di suatu negara tanggal tersebut, ternyata barang belum nyampe, otomatis barang di pasaran tidak ada dan susah masuk, tentunya barang import, otomatis dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dari suatu perusahaan, ya otomatis harga itu otomatis pasti naik. Jadi buat teman-teman, ada banyak hal alasan kenapa kalau dari sisi suatu produk yang tentunya diimport, itu menurut saya harga cenderung naik. Bisa jadi kalau teman-teman mungkin harga kenapa bisa naik, karena
banyak minta, barang ini laku keras. Dan tentunya dari satu perusahaan itu menaikkan harga tersebut. Bisa jadi itu dari suatu lokal, produk yang lokal, karena barang itu laku, ya sudah naik. Jadi tidak mungkin, bukan masalah barangnya tidak ada atau di kebutuhan komponen-komponen tidak. Karena barangnya laku, manajemen perusahaan memutuskan harga tolong dinaikkan sewajarnya. Nah, jadi seperti itu. Dan mungkin teman-teman bilang, eh mungkin sales berpikir, kok udah laku kok dinaikin. Nah, pertanyaan saya adalah, itu adalah trik dalam suatu manajemen. Karena dari sisi mungkin dari sisi suatu produk itu tidak ada pesaingnya, jadi otomatis harga dinaikkan sedikit. Dan bisa jadi bicara subsidi silang, ketika harga ini dinaikkan tetapi ada tipe item yang lain diturunkan, dan tentunya ada beberapa hal mungkin dikasih promo. Nah, jadi bukan masalah beberapa item semuanya naik, tapi ada beberapa item cenderung dinaikkan tetapi ada juga cenderung diturunkan. Nah, dan juga ada beberapa alasan kenapa harga itu jadi naik. Jadi yang berikut yang saya ceritakan, teman-teman yang saya share, ada maaf kata saya ulang lagi, ada patokan harga, nilai mata uang, pengiriman ekspedisi, bahan-bahan pendukungnya susah, terus bahan-bahan yang lainnya juga dicari itu berkurang ya, dan permintaan tuh banyak, barang tidak ada. Dan tentunya ketika mau masuk barang dari luar negeri, import, itu susah. Jadi patokannya tentunya dari prediksi 3-4 minggu atau 1-2-3 bulan, ternyata sampai di sini lama. Jadi buat teman-teman sekalian atau Bapak Ibu, jadi itulah kenapa cenderung ada beberapa hal mungkin dari sisi barang import kalau naik, itu kenapa alasannya. Itu saja yang saya bisa bagikan. Kenapa? Karena ini sangat bermanfaat ketika Bapak Ibu harus mengetahui juga kenapa barang-barang itu naik, dan salah satunya alasannya beberapa yang saya bisa bagikan. Dan itu juga menjadi patokan juga ketika ada beberapa item produk yang sama dengan merek model kita, kenapa kita naik di situ tidak naik. Nah, kenapa itu jadi ya? Jadi bisa jadi ya, kenapa kita naik di situ tidak naik, bisa jadi itu produk mereka yang dulunya mengambil barang yang murah, kita produk yang baru yang dulunya barang mereka mungkin merek lain itu model yang sama, itu barang yang lama yang ketika pengambilan mungkin 3-4 bulan yang lalu atau 1,5 tahun yang lalu, tetapi produk kita yang baru ini harga naik. Dan tentunya pasti berikutnya yang merek baru, merek yang lain itu pasti ikut naik, otomatis mengakselerasi, dalam arti kata menyamakan dengan harga yang sesuai dengan di pasaran. Itu saja teman-teman yang saya bisa bagikan tentang harga barang atau produk kenapa naik. Kiranya jangan lupa subscribe dan komen. Semoga ini sangat bermanfaat buat teman-teman yang dari sisi marketing, dari sisi sales, ini menjadi bahan pertimbangan dan bahan belajar buat kalian dimanapun kalian berada. Dan ini juga bahan patokan buat manajemen atau suatu perusahaan yang sedang berjalan saat ini. Dan ini yang saya bisa bagikan yang kiranya ini sangat bermanfaat. Salam 1, 2, 3 dari saya, Indra Namupat. Yes, yes, yes.